Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan Maulana Muhammad Hasan dengan NIM 242180109 kelas C. Untuk prodinya yaitu PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membuat tutorial modul ajar kurikulum merdeka, yaitu untuk membuat modul ajar kurikulum merdeka, yaitu pertama dengan nama penyusun. Nama penyusun ini diisi dengan atas nama Anda sendiri yang akan membuat, dan nama sekolah juga diisi sesuai sekolah yang kalian akan buat modul ajar. Untuk mata pembelajaran yang saya ambil yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS. Untuk fasenya fase C, kelas 6, semester 2 atau genap. Identitas umum atau identitas modul yaitu pertama nama penyusun. Nama penyusun ya sama dengan di atas, nama yang akan membuat modul ajarmu atau namamu sendiri. Satuan pendidikan sama saja dengan nama sekolah, itu sama. Kelas 6 semester 2 mata pembelajaran sama IPAS. Nah, yang membedakan identitas umum yaitu adanya materi pokok. Materi pokok itu adanya bab yang akan kita bahas dalam modul pembelajaran ini. Misalnya ini bab 6. Bab 6 isinya gawat benarkah energi di bumi akan habis. Ini bab 6 untuk kelas 6. Dan tahun pembelajarannya tergantung Anda yang akan membuat. Alokasi waktu bisa dicari dengan data Kamdikbud. Biasanya ada seperti ini. Contohnya seperti ini. Ini hanya contoh. Ini analisis. Nih, analisis alokasi waktu bisa dicari di sini. Ini sumbernya juga sama dari Kamdikbud. Dan fasenya masih fase C. Capaian pembelajaran atau pemahaman IPS, IPAS atau sains dan sosial bisa kalian cari. Untuk capaian pembelajaran bisa kalian cari sama di sini, sama dengan alokasi waktu. Ini untuk CP-nya. Ini untuk CP, setiap CP pada bab berbeda-beda. Jadi kalian mencari CP sesuai bab yang kalian cari. Keterampilan proses sama, mengamati sama, mempertanyakan dan prediksi sama, komunikasi hasil sama ada di data Kamdikmas yang pada capaian pembelajaran. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini dikembangkan dalam fase ini. Di fase ini saya ambil yaitu mandiri dan gotong royong. Dan sarana dan prasarana medianya LCD proyektor, komputer, laptop, dan lain-lain. Target peserta didik yaitu peserta didik reguler, peserta didik dengan hambatan belajar, peserta didik cerdas istimewa berbakat. Jumlah peserta didik tergantung yang ada di sekolah ya, diisi sesuai data di sekolah, misalnya kelas 1 apa kelas 2 kelas 3. Modul pembelajaran Discovery Learning. Discovery Learning itu dengan cara siswa untuk belajar sendiri dan berkreatif sendiri ya. Untuk metodenya demonstrasi aja, kita ambil dari demonstrasi. Yang karya marketplace ini kita hapus. Nah, kita ambil yang demonstrasi saja. Ini kegiatan inti deskripsi. Sebelum ke kegiatan inti, saya mempunyai ini mempunyai yang sudah diisi dengan lengkap. Misalnya ini nama saya Maulana Muhammad Hasan, dan nama sekolah yang saya akan buat modul ini SD Negeri Tegal Kuning. Oke. Dan bawahnya juga sama, diisi dengan sama. Yang kurang ini tahun pembelajaran belum. Kalau alokasi waktu sesuai dengan Kamdikbud yang ada di drive.
22 jam pembelajaran ya. Nah, capaian pembelajarannya ini juga sama dari Kemdikmas. Dari pemahaman ilmu mengambil dalam mengembangkan teori-teori membantu kita memahami bagaimana dunia kita bekerja lebih jauh lagi dan lain-lain. Dan keterampilan proses dan profil Pancasila diambil dalam profil Pancasila. Misalnya mengamati fenomena dan peristiwa, misalnya mempertanyakan dan memprediksi. Ini juga semuanya dari data Kemdikbud, dan saya ambilnya dalam satu drive ya. Drive CP atau capaian pembelajaran. Ini sama. Yang membedakan ini jumlah peserta didik yang ada di SD Negeri Tegalguni yaitu hanya 8 murid ya. Hanya 8 murid. Discover learning dan deep learning. Sekarang ada 2 metode demonstrasi ya. Nah, ini kan kegiatan itu dari contoh. Ini kegiatan yang saya buat. Kegiatan ini deskripsinya bab-bab ini benar-benar sedang menangani peran energi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dari energi fosil. Oke. Pada proyek belajar peserta dia akan melakukan audit energi. Nah, ini pada kelas 3 dan 4 itu cara-caranya ini sudah dijelaskan pada dasarnya dulu sebelum ke kelas 6, sebelum ke pembelajaran inti. Jadi dasar-dasarnya itu sudah tahu, dari dasar-dasar materinya sudah tahu, dan kita melanjutkan karena kita dari kelas. Kosakata baru misalnya 1 krisis nuklir, biogas, biodiesel, limbah, thermal, kalor terbarukan, audit, dan efisiensi. Itu kosakata baru. Tujuan pembelajarannya memahami pentingnya peran energi dalam membantu kita menjalani aktivitas sehari-hari. Memahami peran energi terbarukan dalam upaya bahwa ketersediaan sumber energi terbatas dan melakukan upaya-upaya penghematan energi. Ini semua tujuan pembelajaran juga sama, kita mencarinya di sini di alur ATP, alur tujuan pembelajaran yang ada di drive ini. Ini juga drive-nya dari data Kemdikbud. Kalau kalian mencarinya itu ada di data Kemdikbud, lalu kalian akan diarahkan ke drive ini. Misalnya kalau kelas 6, kelas 5 juga sama, diarahkan ke drive seperti ini. Tapi setiap drive itu beda kelas dan beda. Untuk pemahaman materi, keterampilan yang dilatih yaitu membaca, melakukan pengamatan, mencari hubungan, melakukan identifikasi, memprediksi pemecahan masalah, menulis gagasan, dan menuangkan ide dalam bentuk tulisan. Dan yang utama yaitu berkomunikasi atau daya abstraksi. Kegiatan keluarga juga kita harus libatkan dalam suasana belajar di rumah dengan sekolah untuk mendukung proses pelajaran di tema ini. Misalnya membagikan cerita tentang kemajuan pemanfaatan energi yang telah dilakukan di tempat tinggalnya. Misalnya itu, jika memiliki fasilitas internet, orang tua bisa mengajak peserta didik untuk mencari informasi tentang pemanfaatan energi terbarukan di berbagai wilayah atau negeri. Contoh-contohnya rumah hemat energi atau rumah masa depan dan sebagainya. Oke. Bahan materi ya, kita ambil dari buku IPAS kelas 6 Kurikulum Merdeka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2002 ya. Ini bahan materi maksudnya sumbernya ini ya. Sumber untuk membuat seperti ini, membuat modul ajar itu kita ambil dari buku paket IPAS kelas 6 Kurikulum Merdeka. Sama di sini. Nah, yang paling bawah ini kita ambil dari sini nih. Ini adalah buku paket yang paling bawah ini adalah buku paket untuk menjadi sumber utama untuk membuat modul ajar kita di sini ya. Pertanyaan tematik seperti ini
Apa peran energi dari kehidupan kita? Mengapa energi sangat penting bagi kehidupan? Apakah ada energi alternatif? Itu juga diambil dari buku IPAS kelas 6 kurikulum merdeka. Setiap bab pasti ada topik. Nah, ini kita ambil topiknya dari sini. Persiapan pembelajaran, guru menyiapkan komputer, pengeras suara LCD. Sudah guru menyiapkan tayangan tentang materi yang diajarkan. Ya, sama ini. Juga sama di drive, kita mengambil dari drive proses pembelajaran. Nah, ini untuk pembelajaran pertama yaitu pengenalan tema. Itu ada 1 pertemuan dalam jam pembelajaran. Dan untuk jam pembelajaran yaitu pertama yaitu tujuan unit yang menjelaskan dan pendahuluan. Untuk pembukaannya yaitu 10 menit saja cukup. Dan aktivitas kegiatan inti membutuhkan 85 menit atau 1 jam lebih. Yaitu pertama, mengamati peserta didik, menanya, mengeksplorasi nalar, mengasosiasi atau mencoba, dan berkomunikasi. Yaitu untuk kegiatan akhirnya penutup 10 menit. Oke. Pembelajaran pertama ya topika dari yang di atas. Untuk pertemuannya 2 kali dalam seminggu. Kita bertemu 2 kali pertemuan. Untuk pembukaannya yaitu 15 menit. Guru mengajak peserta didik berdoa dengan bimbingan guru untuk menambahkan keimanan dan wawasan pengetahuan. Nah, kita kan di sini untuk ini ada fase-fasenya. Nah, ini fasenya bisa ditambahkan dengan fase ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya itu fase ini profil Pancasila kan ada banyak. Fasenya itu yang saya gunakan ini 1 ketuhanan yang Maha Esa. Karena kita sebelum melakukan apa-apa itu berdoa sesuai keimanan kita. Dan dimensi mandiri itu maksudnya peserta didik harus berkreatif sendiri dan bisa belajar sendiri dan mengerti apa yang akan dipelajari. Seperti gini, seperti membuat kreativitas dengan buatannya sendiri, tidak dibuatkan oleh orang lain atau dibuatkan orang tua atau dibuatkan siapapun. Dia akan membuat sendiri, misalnya membuat contoh-contoh seperti contoh ini, energi seperti membuat contoh kincir angin yang digerakkan oleh air gitu. Dan ini gotong royong itu termasuknya gini, gotong royong itu berkelompok. Jadi peserta didik itu belajar dengan teman-temannya secara bersama-sama dan atau berkelompok ya. Terus kita lanjutkan. Ini sama ya, ini pertama topik sama, ini juga sama. Hanya bedanya itu setiap topik itu berbeda. Sama. Ini pembelajaran proyek ini untuk kelompok, untuk terakhir setelah topik. Tugas seperti tugas dan asesmen, juga pembelajaran diferensi. Terus pengayaan. Nah, remedial jika siswa itu belum cukup nilainya untuk masuk rata-rata di rapot, bisa untuk mengadakan remedial. Misalnya nilainya 70, nilainya 60 dan rata-ratanya 70. Nah, itu harus masuknya remedial ini ya. Nah, untuk refleksi peserta didik ya, bagaimana mereka yang menurut Anda hal yang paling sulit dari pembelajaran ini ya. Itu pertanyaan untuk refleksi peserta didik.
apakah mereka sudah paham dalam pembelajaran ini atau belum. Nah, ini refleksi guru, bagaimana membuat peserta didik merasa nyaman. Nah, kita yang dipertanyakan ini untuk uji pemahamannya. Nah, ini misalnya ini lampu menghidupkan menggunakan apa? Listrik, tentunya listrik. Lampu mengeluarkan cahaya. Adakah pengganti sumber energi untuk alat tersebut? Nah, seperti itu pertanyaan ini. Sebutkan bahan energi pada gambar tersebut. Ini itu lampu belajar ya. Nah, ini pantai, energi air, dan seterusnya. Nah, ini untuk lembar kerja atau LKPD. Sama kita LKPD mengambil dari ini. Nah, ini LKPD ini dari Google Drive, dari data Kemdikbud ya, yang resmi. Kalau kalian punya yang resmi yang lain boleh menggunakan itu. Ini LKPD dari Kemdikbud ya, yang berbentuk Google Drive. Nah, ini aja untuk mempermudah kita mencari informasi-informasi. Ya, untuk bab sama kawat penarika energi di bumi atau akan habis. Itu bab 6. Tujuan pembelajaran saya mendapatkan menjelaskan penting peran energi dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Bergantung pada energi. Sumber energi yang terbatas, terus harapan dari energi yang terbarukan. Oke. Nanti ini LKPD itu untuk peserta didik. Nah, nanti kita memberikan ini untuk peserta didik pada saat akan mengerjakan tugas. Misalnya peserta didik diperintahkan untuk mengerjakan soal-soal yang ada di sini yang sudah kita jelaskan dari awal pembelajaran. Nah, ini untuk menguji apakah peserta didik itu mampu dan mengerti yang kita omongkan, yang kita berikan penjelasan dalam materi ini. Ini setiap topik kan berbeda-beda, dan kita setiap topik kita memberikan 3 pertanyaan. Nah, untuk refleksi ini terakhir. Nah, ini untuk mengisi nilai yang akan didapatkan oleh peserta didik dan paraf guru, yaitu paraf guru itu dari kita sendiri, paraf guru. Geografi, sirkulasirisme. Ini data pustaka ini juga sama dari ini. Daftar drive nih. Ambil dari sini kan, ini dari sumber buku. Jadi kita daftar pustakanya juga dari buku ya. Nah, ini sumber internet juga ada. Tidak hanya sumber buku, sumber internet juga ada ya. Ternyata ini sudah terakhir ya guys. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.